Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Guru Ridwan, di channel Ayo Gasmat, pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang persamaan eksponen, yang mana materi ini melanjutkan pada materi di video pembelajaran sebelumnya, yaitu fungsi dan grafik fungsi eksponen. Sebelum lanjut ke materi, saya mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan tentunya juga share ke teman-teman kalian. Atas dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja masuk ke pokok bahasan tentang bentuk persamaan eksponen. Pada persamaan eksponen, terdapat banyak bentuk. Yang pertama, jika A pangkat fungsi f sama dengan A pangkat n, untuk A lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, maka penyelesaiannya dengan cara fungsi f sama dengan n. Basisnya dihilangkan, yang dipakai cuman pangkatnya, ya. Contoh, nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X min 5 sama dengan 27. Yang dicari adalah X. 3 pangkat 2X min 5 sama dengan 27. Di sini 27 bisa kita rubah bentuknya menjadi 3 pangkat 3. Nah, pangkatnya atau bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal dipakai pangkatnya saja. 2X min 5 sama dengan 3. Kemudian 2X min 5-nya pindah ruas menjadi positif 5. 2X sama dengan 8. Kemudian X sini dibagi 2, berarti X sama dengan 8 dibagi 2, 4. Seperti itu. Itu untuk bentuk yang pertama. Kemudian, bentuk persamaan eksponen yang kedua. Jika A pangkatkan fungsi f sama dengan A pangkatkan fungsi g, pangkatnya kedua pihak, kedua sisi juga merupakan suatu fungsi, di mana A itu lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Maka sama dengan bentuk yang pertama, bilangan pokoknya dihilangkan menjadi fungsi f sama dengan fungsi g. Contoh, nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 2 pangkat 2X min 4. Jawab. Nah, ini yang dicari X. Ya. Kemudian 2X pangkat 2 min 3X sama dengan 2 pangkat 2X min 4. Basisnya di sini sudah sama. Bisa langsung kita hilangkan. Maka menjadi X kuadrat min 3X sama dengan 2X min 4. Ini merupakan persamaan kuadrat, maka dijadikan satu sisi. X kuadrat min 3X min 2X plus 4 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Persamaan kuadrat sudah kalian pelajari di kelas 8 SMP, gitu ya. Ini bisa langsung, ini X, ini X. Berapa dikalikan berapa, hasilnya 4. Dan berapa ditambah berapa, itu hasilnya negatif 5. Maka di sini saya memilih negatif 4
dikali negatif 1. Gitu ya. Maka hasil akhirnya X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4, atau X negatif 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Sehingga nilai X sama dengan 1 dan 4. Gitu ya. Lanjut ke bentuk persamaan yang ketiga. Persamaan eksponen bentuk A dikali P pangkat 2fx ditambah B kali P pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Maka penyelesaian dengan prinsip persamaan kuadrat. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat X plus 1 dikurangi 10 kali 2 pangkat X plus 1 ditambah 16 sama dengan 0. Ya, jawab. Penyelesaian, kita anggap X yang dicari. Ya. 4 pangkat X plus 1 dikurangi 10 dikali 2 pangkat X plus 1 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini kalau dilihat dari bentuk persamaan, ini harus sama-sama P. Berarti bilangan yang berpangkat, bilangan pokoknya harus sama. Ini 2, ini juga harus 2. Nah, ini beda. Kemudian, di sini harus ada angka 2. Dan di sini tidak. Sedangkan pada soal, angka 2 ini belum ada. Berarti bentuknya belum sama dengan ketentuan. Maka kita rubah dulu. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. X plus 1 dikurangi 10 kali 2 X plus 1 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, sudah ada angka 2. Itu ya. Kita balik. 2 X plus 1 pangkat 2 dikurangi 10 kali 2 pangkat X plus 1 tambah 16 sama dengan 0. Kita balik ya, tempatnya sama saja. Nah, langkah selanjutnya kita misalkan. Kita misalkan 2 pangkat X plus 1 ini kita misalkan sebagai A. Maka menjadi A kuadrat min atau dikurangi 10 A ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya merupakan bentuk persamaan kuadrat. Maka bisa langsung kita kerjakan berapa kali berapa hasilnya 16. Dan apabila dijumlahkan hasilnya negatif 10. Maka di sini saya memilih angka negatif 8 dan negatif 2. Sehingga A ini sama dengan 8 atau A bernilai 2. Ingat, ini belum selesai. Kita kembalikan ke permisalan. Tadi nilai A adalah 2 pangkat X plus 1. 2 pangkat X plus 1. Ya. Sama dengan 8. 2 pangkat X plus 1, 8 ini bisa menjadi 2 pangkat 3. Ini menggunakan prinsip bentuk persamaan yang pertama. Sehingga bilangan pokok 2 kita hilangkan. Tinggal X plus 1 sama dengan 3. X sama dengan 2. Ini untuk A sama dengan 8. Sekarang yang kedua untuk A bernilai 2. Kita kembalikan nilai A adalah 2 pangkat X plus 1 sama dengan 2. Nah, di sini 2 itu sama aja pangkat 1. Kita hilangkan bilangan pokoknya menjadi X plus 1 sama dengan 1. X sama dengan pindah ruas menjadi 0.
Jadi, penyelesaian dari persamaan di atas adalah 0 dan 2. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut untuk bentuk persamaan yang keempat. Jika fungsi H pangkat fungsi F sama dengan fungsi H pangkat fungsi G, di sini baik bilangan pokok maupun pangkatnya berupa fungsi. Maka di sini ada banyak penyelesaian. Yang pertama, kita hilangkan fungsi H-nya atau bilangan pokoknya. Tinggal Fx sama dengan Gx dengan syarat Hx tidak boleh sama dengan 0 dan juga tidak boleh sama dengan 1. Penyelesaian yang kedua, Hx atau bilangan pokok kita sama dengan kan 1. Penyelesaian yang ketiga, Hx-nya atau bilangan pokok kita sama dengan kan 0. Dengan syarat fungsi f dan fungsi g itu harus lebih besar dari 0. Dan penyelesaian yang keempat atau yang terakhir, fungsi h atau bilangan pokoknya kita sama dengan kan negatif 1. Dengan syarat baik fungsi f dan fungsi g atau pangkatnya ini harus sama-sama bernilai genap atau bernilai ganjil. Seperti itu ya. Biar lebih mudah dalam memahami, ke contoh soal langsung. 2x min 1 pangkat 3x min 5 sama dengan 2x min 1 pangkat x plus 3. Penyelesaian dari persamaan di samping adalah jawab. Nah, di sini sekali lagi penyelesaian, himpunan penyelesaian, intinya kita diminta untuk mencari nilai x. Yang pertama tadi adalah fx kita sama dengan gx pangkat ya. Berarti 3x min 5 sama dengan x plus 3. Pindah ruas, 3x min x sama dengan 3 plus 5. 2x sama dengan 8. X sama dengan 4. Ini yang pertama. Ingat syaratnya tadi adalah nilai Hx itu tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Itu ya. Maka kita substitusi Hx tadi adalah 2x min 1. Kita substitusi H4 sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 1. Sehingga 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, ini tidak sama dengan 0 dan juga tidak sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 4 ini memenuhi. Ya. Memenuhi. Karena Hx tidak sama dengan 0 dan juga tidak sama dengan 1. Kemudian yang kedua, di sini Hx kita sama dengan kan 1. Hx-nya adalah 2x min 1 sama dengan 1. 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Di sini yang kedua tadi tidak ada syaratnya. Maka jelas ini memenuhi. Kemudian yang ketiga, Hx-nya kita sama dengan kan 0. Hx-nya 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1 per 2. Maaf. 2x sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. Ingat syaratnya tadi adalah Fx beserta Gx itu harus lebih besar dari 0. Ya. Maka kita substitusikan F setengah sama dengan
3 kali setengah dikurangi 5 sama dengan dia bernilai, yang jelas dia bernilai negatif. Itu ya. Dan GX atau G setengah kita substitusikan juga, setengah ditambah 3 sama dengan 3 setengah. Nah, ini memenuhi. Tetapi perlu kita pahami di sini syaratnya adalah baik Fx maupun Gx harus lebih besar dari 0. Setelah kita substitusi nilai X, ternyata nilai F di sini ada yang kurang dari 0. Sehingga X sama dengan setengah ini tidak memenuhi. Ya. Penyelesaian yang terakhir, Hx sama dengan negatif 1. Hx-nya 2x min 1 sama dengan negatif 1. Hx sama dengan negatif 1 ditambah 1. 2x sama dengan 0. X sama dengan 0. Nah, syaratnya di sini Fx dan Gx harus sama-sama ganjil atau genap, ya. Sehingga kita coba ketika F0 maka 3 kali 0 dikurangi 5 sama dengan negatif 5. G0 sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Negatif 5 beserta 3 ini sama-sama ganjil. Sehingga X sama dengan 0 ini memenuhi syarat. Seperti itu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari nilai yang terkecil. Berarti 0,1,4. Untuk bentuk persamaan yang keempat ini ada 4 penyelesaian sekali lagi. Dan dengan syaratnya masing-masing. Sehingga perlu ketelitian yang lebih daripada bentuk-bentuk persamaan eksponen yang lain. Kita lanjut bentuk persamaan yang kelima. Jika A pangkatkan fungsi F sama dengan B pangkat fungsi F. Di sini perlu kita pahami bahwasanya A dan B ini merupakan bilangan pokok. Dan bilangan pokoknya ini tidak sama. Beda dengan sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Maka diselesaikan dengan cara Fx sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Di sini bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya sama. Maka berlaku bentuk persamaan yang kelima. Sehingga untuk jawabannya langsung Fx sama dengan 0. Fx-nya di sini adalah 2x min 6 sama dengan 0. 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Seperti itu. Itu tadi bentuk-bentuk persamaan eksponen, terdapat 5 bentuk. Silahkan dipahami dan demikian itu tadi bentuk-bentuk persamaan eksponen. Jika kita ringkas, terdapat 5 bentuk persamaan eksponen. Sehingga silahkan dipahami. Untuk latihan secara mandiri, silahkan dikerjakan. Ada 5 soal. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam saya menyampaikan banyak salahnya, banyak kurangnya,
Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Akhir kata dari saya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.